Meskipun tidak di gereja, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Yakin dan percaya Tuhan Yesus ada dan Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang sangat baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Meskipun saat ini kami belum tidak beribadah di gereja ini, tetapi kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau hadir ya Tuhan di dalam setiap hati kami. Berikan kerinduan yang dalam untuk kami menyembah Engkau. Sebab yang Engkau saja yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyi
setiap kehidupan kita. Kasih-Nya sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lemah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, bersabda dan selamatkan, yang kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan pada hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Terimalah segala puji-pujian yang telah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan.
boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami melalui firman-Mu. Dari pertengahan sampai akhir ibadah, tetap kami mohon Roh Kudus menguasai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di layar kaca masing-masing. Baik layar yang kecil maupun layar yang besar. Kita akan baca dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saudara, iman itu membuat kita mengerti, ya. Iman membuat kita mengerti. Kalau saudara baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Oleh iman, ya, karena iman kita mengerti bahwa semesta ini dijadikan oleh firman. Jadi yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, yaitu dari kata-kata, ya, dari ucapannya Tuhan, ucapannya Allah. Dan di ayat yang kita baca pertama tadi, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, kata Rasul Paulus, karena yang kelihatan itu sifatnya sementara. Nah, saudara-saudara, yang kelihatan itu adalah fakta, realitas, kenyataan. Nah, semua yang bisa dilihat dengan mata jasmani kita itu sifatnya sementara. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, 2 Korintus 4 ayat 16 itu disebutkan tentang manusia lahiriah. Manusia lahiriah yang semakin merosot. Manusia lahiriah ini sementara sifatnya. Ya, sementara, berubah, ya saudara, berubah dan sementara. Dulu saudara pasti kecil, ya, bayi, kemudian saudara menjadi besar, ya, besar sampai besar sekali, ya, kemudian menyusut dan lenyap kadang-kadang, ya saudara-saudara. Ya saya berharap tidak ada yang tertular oleh corona dan segala macam, ya, efeknya yang hari-hari ini kita hadapi. Saudara, manusia lahiriah ini semakin merosot karena memang sifatnya sementara, ini fakta. Dan kemudian di ayat yang ke-17 penderitaan, ya, Paulus menulis tentang penderitaan. Ini pun kenyataan. Karena memang selama di bumi ini manusia mengalami yang namanya penderitaan. Ya, biasanya sih dari awal, ya. Itu sebabnya bayi kan harus menangis. Kita datang dengan menangis, kita pulang diiringi tangisan, saudara-saudara. Ya, itu kalau saudara orang baik. Kalau saudara orang jahat, ya tidak diiringi tangisan, mungkin ada yang tersenyum-senyum karena saudara pulang. Nah, saudara, jadi tubuh kita, peristiwa-peristiwa, ya, sukses atau kegagalan-kegagalan, dan sebenarnya termasuk trauma-trauma, ya, trauma masa lalu dan sebagainya, ya, trauma masa depan tidak ada, belum. Alam semesta yang saudara bisa lihat, ya, semua yang bisa dilihat oleh mata itu sifatnya sementara. Sehingga jangan terlalu fokus kepada yang sementara, kepada yang kelihatan. Ya, jangan terlalu fokus kepada yang bisa kita lihat. Jangan terlalu diperhatikan, dipikirkan sebegitu rupa. Nah, saudara, Rasul Paulus justru memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan bersifat kekal, tidak sementara. Nah, saudara, orang yang seperti Rasul Paulus ini tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan yang bersifat kekal,
itu yang pertama akan dibaharui rohaninya dari sehari ke sehari. Jadi kalau kita memperhatikan yang tidak kelihatan, justru manusia batiniah kita itu akan dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi memiliki pertumbuhan rohani yang mantap, menjadi manusia yang dewasa di dalam Tuhan. Penting bagi kita untuk menjadi manusia yang dewasa di dalam Tuhan, ya, tingkat kedewasaan penuh. Kalau secara rohani itu tingkatnya sampai kedewasaan penuh. Itu tingkat yang paling atas, tidak kemudian menurun ya jadi tua rohani, enggak, Saudara ya. Dewasa rohani. Ya, bukan lagi anak-anak, menjadi dewasa. Orang yang dewasa secara rohani tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, tidak gampang tertiup angin. Itu yang pertama. Yang memperhatikan yang tidak kelihatan, maka manusia rohaninya itu akan bertumbuh, saudara-saudara. Manusia batinianya akan dibaharui. Dan kemudian yang kedua, akan sanggup bertahan di dalam penderitaan di bumi ini. Menganggap bahwa penderitaan di bumi ini ringan, ya saudara. Penderitaan ringan. Nah, hasilnya itu adalah kemuliaan abadi yang melebihi segala-galanya, melebihi segala kemuliaan yang bisa kita capai. Nah, segala kemuliaan yang dapat dicapai di bumi ini yang bisa dilihat oleh mata itu pun sementara. Sedangkan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan jauh lebih besar dari penderitaan sementara yang kita alami di bumi ini. Ya, saudara yang saat ini hari-hari ini menderita karena stay home, ya, yang biasa jalan-jalan tentu menderita, tapi yang biasa tinggal di rumah malah enjoy, ya saudara-saudara. Saya nggak tahu bagaimana saudara masing-masing, ya. Tapi kalau kita memperhatikan yang tidak kelihatan, saudara akan tetap bisa bertahan, sanggup bertahan. Ini ringan saja, ya. Ini ringan saja. Paling hanya beberapa bulan. Jadi doakan cepat ya saudara-saudara, supaya kita bisa kumpul kembali. Tidak cuma ketemu di layar kaca. Karena ada kacanya yang juga kurang jelas gitu ya saudara-saudara. Kalau tertawa silahkan tertawa sendiri di depan kaca. Ya saudara-saudara, jadi mari kita fokus pada yang tidak kelihatan seperti Rasul Paulus tadi. Yang tidak kelihatan itu bersifat kekal. Apakah itu? Allah, saudara-saudara. Allah Tritunggal itu kekal. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang tetap ada dari awal sampai selama-lamanya. Tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kalau kita, ya kita sementara, di bumi ini sementara saudara-saudara. Bumi ini bukan tempat hunian selama-lamanya. Ya, kalau kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman, ya, tempat kediaman di surga yang tidak akan bisa dibongkar. Jadi mari kita memperhatikan hal-hal yang kekal, yang tidak kelihatan, yaitu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang kedua adalah kerajaan Allah. Itu pun bersifat kekal, saudara-saudara. Kerajaan dunia berabad-abad yang lalu banyak kerajaan-kerajaan yang sekarang hari ini sudah tidak ada lagi. Ya, cuman tinggal bekas-bekasnya. Cuman tinggal reruntuhannya, ya saudara-saudara. Kerajaan-kerajaan di Jawa ini aja banyak kerajaan yang saat ini sudah tidak ada, ya, tinggal objek, jadi objek-objek wisata. Ya, itu pun hari-hari ini kita tidak bisa ke sana. Harus tinggal di rumah, saudara-saudara, ya, perhatikan, tinggal di rumah.
Kerajaan Allah itu sifatnya kekal. Ya, sifatnya kekal, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak bisa diruntuhkan oleh kekuatan apapun. Ya, mari kita fokus pada kerajaan Allah. Bukankah kita adalah warga dari kerajaan kekal itu, ya, kerajaan surga. Dan yang ketiga adalah firman Allah. Ya, firman Allah ya dan amin. Artinya pasti digenapi. Tidak ada firman-Nya yang lalu begitu saja, saudara-saudara. Mari kita fokus memperhatikan, mengingat, bahkan berpegang pada firman Allah yang pasti digenapi. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai kita. Ya, menyertai kita sampai akhir, sampai zaman ini berlalu begitu. Ya, sampai selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh menaruh perhatian, fokus, konsentrasi pada hal-hal yang tidak kelihatan, ya, seperti Rasul Paulus tadi katakan, yang kekal sifatnya, ya, saudara memandang kepada Tuhan, Allah pencipta semesta ini. Ya, memang kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata, tetapi Dia ada. Kerajaannya yang kekal sampai selama-lamanya. Dan firman-Nya, ya, firman-Nya yang sungguh-sungguh pasti terjadi, pasti digenapi. Firman-Nya tidak pernah gagal. Maka saya pastikan bahwa kita semua akan tetap kuat. Nah, saudara, sekalipun manusia lahirnya semakin merosot, manusia batinnya diperbaharui dari sehari ke sehari, bertumbuh di dalam kedewasaan penuh di dalam Yesus Kristus, dan kemudian kita akan sanggup bertahan dalam penderitaan-penderitaan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai pada akhir hayat kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Biar sungguh kami memperhatikan perkara-perkara kekal yang tidak kelihatan. Allah yang Maha Kuasa, kerajaan Allah yang tak tergoyahkan. Firman-Mu yang bisa dipegang, dipercaya. Agar supaya kami boleh bertumbuh secara rohani. Dan kami dapat menanggung segala penderitaan, cobaan yang harus kami jalani di bumi ini. Lebih dari pemenang seperti firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
wabah ini ya Tuhan, dari muka bumi. Engkau tetap melindungi dan menolong dokter-dokter, perawat-perawat yang tetap ada bertugas. Engkau juga melindungi semua hamba-hamba dan anak-anak yang berharap kepada Tuhan. Engkau menolong mereka. Kami percaya bahwa Engkau mendengar segala seluruh doa kami. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.